Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Siang hari ini KPK kembali akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi, penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 pada Direktorat Jenderal Pajak. Sebagaimana tadi pagi kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa kemarin tim penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap satu pegawai pajak terkait dengan pengembangan dari perkara sebelumnya, yaitu perkara terdakwa Amin Prayitno Aji dan kawan-kawan yang saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Di awal pun kami sudah sampaikan bahwa penanganan perkara terkait dengan pemeriksaan perpajakan ini adalah sinergi antara Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak dengan KPK. Oleh karena itu siang hari ini di samping pimpinan KPK hadir, Pak Nur Gufron, juga Pak Irjen Kementerian Keuangan, Pak Awan Nurmawan Nuh, dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Nanti akan disampaikan beberapa poin terkait dengan perkembangan perkara ini, karena ini adalah perkara baru pengembangannya, jadi siang hari ini akan diumumkan tersangka dan juga kemudian dilakukan upaya paksa penahanan. Setelah itu nanti kami beri kesempatan teman-teman bertanya lebih lanjut dari perkara ini, termasuk juga nanti akan disampaikan dari Pak Irjen juga akan menyampaikan beberapa hal, dan teman-teman juga dipersilahkan bertanya terkait dengan perkembangan mengenai perkara perpajakan ini. Baik, kami silahkan Pak Nur Gufron untuk menyampaikan beberapa poin perkembangan perkara dimaksud. Kami silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon maaf saya buka kalau tersengal-sengal kalau pakai. Pada hari ini, Kamis 19 November 2021, KPK mengumumkan penahanan tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Apa saja yang dapat kami sampaikan? Pertama, kami akan menyampaikan informasi terkait dengan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi dan data serta mencermati fakta persidangan dalam perkara terdakwa Amin Prayitno dan kawan-kawan, serta ditemukannya adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada awal November 2001 ini dengan menetapkan tersangka sebagai berikut. Pertama, Saudara WR, Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala Pajak Bantaeng, Sulawesi Selatan sampai dengan Mei 2021. Saat ini menjabat selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan juga Sulawesi Tenggara. Kedua, Saudara AS, Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, yang saat ini menjabat fungsional pemeriksaan pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat 2. Sebelumnya, KPK dalam perkara yang sama juga telah menetapkan beberapa pihak, yaitu pertama Saudara
Angin Prayitno Aji yang saat ini sedang berlangsung pemeriksaannya, yaitu posisinya sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Dirjen Pajak tahun 2016 sampai 2019. B. Saudara DR, Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak. C. Saudara RAR, Konsultan Pajak. D. Saudara AIM, Konsultan Pajak. E. Saudara VL, Kuasa Wajib Pajak. Dan F. Saudara AS, Konsultan Pajak. Kronologis penangkapan: pada Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 13 WITA, tim penyidik KPK mendatangi tersangka WR yang sedang berada di kantor di kota Makassar. Selanjutnya tim menangkap tersangka WR. Penangkapan ini dilakukan guna mempercepat proses penyidikan karena KPK menilai dalam proses penyidikan perkara pajak dimaksud tersangka WR tidak kooperatif. Kemudian setelah ditangkap, tersangka WR dibawa ke Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan awal dari hari ini, yaitu tanggal 11 November 2021. Yang bersangkutan dibawa ke Jakarta dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Konstruksi perkara yaitu tersangka WR selaku supervisor tim pemeriksa pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak bersama-sama dengan saudara AS atas perintah dan arahan khusus dari saudara Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019 dan Dadan Ramdhani selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan perpajakan untuk 3 wajib pajak, yaitu PT GMP untuk tahun pajak 2016, PT BPI untuk tahun pajak 2016, dan PT JB untuk tahun pajak 2016-2017. Dalam proses pemeriksaan 3 wajib pajak tersebut diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang agar nilai perhitungan pajaknya tidak sebagaimana mestinya dan tentu memenuhi keinginan dari para wajib pajak dimaksud. Atas hasil pemeriksaan pajak yang telah diatur dan dihitung sedemikian rupa, tersangka WR dan AS diduga telah menerima uang yang selanjutnya diteruskan kepada Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani. Berupa pertama, sekitar Januari sampai Februari 2018 dengan sejumlah keseluruhan sebesar 15 miliar diserahkan oleh saudara RAR dan AIM sebagai perwakilan PT GMP. Kedua, sekitar pertengahan tahun 2018 sebesar 500.000 Singapura dolar yang diserahkan oleh saudara VL sebagai perwakilan PT BPI. Total komitmen sebesar Rp 25 miliar. Ketiga, sekitar Juli sampai September 2019 sebesar 3 juta Singapura dolar diserahkan oleh AS sebagai perwakilan PT JB. Dari total penerimaan tersebut, tersangka WR diduga menerima jatah pembagian sejumlah sekitar 625.000 Singapura dolar. Selain itu, diduga tersangka WR juga menerima adanya pemberian sejumlah uang dari beberapa wajib pajak lainnya yang diduga sebagai perbuatan gratifikasi yang jumlah uangnya hingga saat ini masih kami terus dalami jumlahnya. Tim penyidik KPK telah melakukan penyitaan tanah dan bangunan milik tersangka WR di kota Bandung yang diduga diperoleh dari penerimaan uang suap dan gratifikasi terkait pemeriksaan pajak. Atas perbuatannya, tersangka WR disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1
ke-1 KUHP dan pasal 12B besar Undang-Undang 3199 Jungto Undang-Undang 20 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pertama untuk 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 11 November 2021 hari ini sampai dengan tanggal 30 November 2021 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Agar tetap mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di lingkungan Rutan KPK, tersangka untuk sementara dilakukan isolasi mandiri. Korupsi sektor pajak dengan modus mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan menjadi salah satu sebab target penerimaan negara pada sektor ini tidak mencapai. Padahal pajak punya peran penting untuk menyokong pembiayaan dan pembangunan nasional. Penyalahgunaan wewenang para penyelenggara negara demi keuntungan pribadi dan pihak-pihak tertentu telah mencederai kepercayaan masyarakat yang untuk tetap patuh memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. KPK meminta kepada para pengelola keuangan negara, salah satu diantaranya adalah pengelolaan pajak, agar tidak lagi melakukan pemufakatan jahat dengan pihak-pihak lain sehingga mengkorupsi hak-hak negara. KPK memperingatkan baik kepada wajib pajak, pada pemeriksa pajak, pada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan para konsultan pajak agar melakukan hak dan kewajibannya dengan penuh integritas, bukan dengan menjanjikan atau memberi ataupun menerima suap, sebab pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang utama yang dipergunakan untuk pembangunan negara. Akan sangat merugikan bangsa dan negara jika penerimaan pajak direkayasa, disepakati untuk dikurangi untuk kepentingan dan keuntungan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, kami berharap kasus ini merupakan kasus terakhir dari adanya kong kali kong penyuapan agar meringankan kewajiban pajaknya dengan menyuap pada pegawai pajak. Itu yang kami harapkan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Ali Fikri. Baik, terima kasih Pak Nur Gufron. Poin perkembangan dari penanganan dimaksud yang pada pokoknya bahwa KPK mengumumkan 2 tersangka baru, yaitu WR dan AS. Hari ini dilakukan penahanan terhadap WR dengan pasal suap dan gratifikasi. Baik, selanjutnya kami silakan Pak Irjen Kemenq, Pak Awan Nurmawanu untuk menyampaikan beberapa hal. Kami silakan Pak. Terima kasih Pak Ali Fikri. Yang kami hormati pimpinan Pak Nur Gufron, Pak Deputi, Pak Karyoto, teman-teman media. Jadi sehubungan dengan kasus dugaan penerimaan suap yang dilakukan oleh oknum pegawai DJP oleh KPK, dengan ini dapat kami sampaikan hal sebagai berikut. Yang pertama, penahanan oknum pegawai DJP yang berinisial WR bukan merupakan kasus baru, jadi penahanan ini merupakan kelanjutan proses hukum yang dilakukan oleh KPK terkait dengan kasus Angin Prayitno Haji. WR telah diumumkan sebagai tersangka sejak 4 November tahun 2021. Selain penahanan WR ini juga KPK menetapkan pegawai DJP bernama AS sebagai tersangka. Kami tentunya sangat prihatin dan menyesali terjadinya kasus dugaan penerimaan suap yang melibatkan oknum pegawai DJP. Audio Jungle.